Gadai ya, atau juga sering disebut dengan pagang gadai. Tapi saya baca di Pegadaian memberikan solusi tanpa menyelesaikan masalah. Gadai ya. Rahnin ya, atau rohan. Kalau dalam bahasa Arabnya sebenarnya dia sama dengan hutang, hutang piutang. Jadi gadai itu sebenarnya hampir sama dengan berhutang, pinjam meminjam. Jadi menjadikan suatu barang yang kita miliki dari harta kita sebagai jaminan, ya kan? Sehingga orang bisa meminjamkan uang kepada kita, lalu kita kita beri benda berharga kita sebagai jaminan. Itu namanya menggadai. Transaksi di mana seseorang menyerahkan barang berharganya, emas kah, tanah kah, sertifikat kah, gitu ya, mobil, rumah, sebagai jaminan hutang, gitu, ya kan, jaminan hutang. Secara hukum ya, gadai ini, secara hukum dia mubah, Ibu, boleh, ya, boleh, karena hutang piutang kan boleh, ya kan, jika dalam bermuamalah yang tidak tunai. Pamannya di dalam surat Al-Baqarah, Ibu boleh buka itu. Ini ayat yang paling panjang ya. 283 ayatnya Al-Baqarah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayyantum bidain. Nah itu dia, dain. Bidaini ila ajalim musamma. Ya kan? Faktubuh wal yaktub. Nah, itu dia situ. Ada tulis menulis, ada disaksikan gitu. Ya. 28. Oke. Jadi ada di situ penulisnya, ada saksinya. Harus jelas-jelas, Bu. Ya. Jangan kata sianu bersianu saja nanti. Nah, ini tergadai menurut sianu, sianu enggak. Jale-jale. Ya kan? Jadi harus dilakukan dalam kondisi pinjam meminjam, tertulis transaksinya, dijaga keamanan pihak berhutang, ya kan? Ini yang saya bilang tadi itu dari ini Aisyah ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat istara Rasulullah, Nabi membeli, kata Aisyah, itu makanan yaitu dari orang Yahudi dengan bayar ya. Ini dari orang Yahudi sampai ila ajalim, sampai batas waktu pembayarnya. Warohanahu dir'a, itu ada bentuk jaminan gitu, baju besi, ya kan? Jadi ini salah satu dalil yang dipakai boleh menggadai, ya. Jadi barang gadai bisa saja, bisa rumah, sertifikat, tanah, apalagi emas, ya kan, binatang pun boleh, ya, pamannya sebagai jaminan gitu ya. Tetapi tidak boleh mengambil manfaat ya dari barang yang digadai. Nah itu prinsipnya. Ibu, ini saya gadaikan, saya pinjam uang 100 juta umpamanya. Ini jaminan. Apa jaminannya? Sawah gitu ya. Sawah itu jaminan, bukan hak orang yang meminjamkan. Apa suratnya diambil? Ya kan? Jadi bukan sawah itu menjadi milik orang yang meminjamkan. Harusnya tapi sama kita pinjam. Tapi kan sekarang ini, tolong angkat tangan ibu-ibu yang mau meminjamkan. Ada itu, atau saya anggap nih, lihat wajah nih, kok wajah orang kaya aja semuanya nih kan. Itu masalahnya sekarang kan. Nah, maka itu
Jadi makanya Islam tuh sebenarnya mengajarkan bersyarikat. Bagi hasil kah, ya kan? Bekerja sama kah? Nah gitu. Makanya ketika kita pinjamkan sawah, pamannya, ini uang 100 juta, ini sawah 1 tumpak. Ya, yang dipegang itu sawah, sertifikat sawahnya, bukan sawahnya. Biarlah dulu, tidak apa-apa. Ini kita kajiannya dulu. Ketika sawahnya diambil, saya minjamkan ke ibu ini uang 100 juta, lalu ibu serahkan sawah kepada saya. Ibu sudah sulit minjam 100 juta. Saya persulit lagi dengan sawah ibu saya ambil. Padahal akad gadai itu ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi akad tolong menolong sebenarnya. Ya kan? Nah, ada solusinya di situ. Satu, boleh saja saya ambil sawah itu, karena ini bagian bagi barang gadai, tapi saya anggap ini sawah ibu. Lalu kalau pihak saya nanti yang mengolah, bagaimana sistem pengolahan di kampung itu? Pamannya sepertiga. Iya kan? Ibu punya sawah, saya yang olah, nanti hasilnya sepertiga untuk ibu kan? Nah, yang hak ibu tuh saya kasih juga sepertiga. Nah, itu baru oke. Jadi sawah itu hanya saya pengelola saja di situ. Jadi yang sepertiga ini hasil sawah ibu. Nah, supaya berkurang hutang ibu, buat perjanjian. Setiap ada hasil, jadikan untuk pembayaran hutang. Jadi 10-20 tahun yang akan datang, hutangnya sudah terbayar. Nah, maka itu yang lebih hebat, jangan uang. Jangan uang. Maksudnya jangan uang itu maksudnya dengan emas, Bu. Itu maksudnya. Kalau dengan uang, hari ini 100 juta, 10-20 tahun yang akan datang 100 juta itu beda. Tapi kalau emas, makanya lebih baik menyelamatkan orang itu dengan emas. Jadi umpamanya 1 hektar sawah tergadai dengan 100 emas umpamanya, atau 100 gram emas. Nanti ketika kita mau bayar di ansur, ya belikan emas sesuai dengan harga ketika kita mau bayar. Walaupun berbeda nanti jangan dihitung. Jangankan 10 tahun, 2 tahun yang lampau saja lah, emas masih 2,5 juta. Sekarang sudah 6 juta, itu berbeda. Iya kan? Maka itu emas itu selamat. Jadi bayarnya dengan emas, jangan dengan uang. Kalau dengan uang nanti harga berbeda. Gitu ya. Dari mana letak ribanya? Karena kita mengambil manfaat dari barang gadai. Pamannya digadaikannya kerbaunya, lalu kerbaunya kita manfaatkan untuk ngangkut barang gitu. Berarti kita ngambil manfaat upah dari situ. Tidak tolong menolong nama itu, Bu. Jadi tolong menolong itu akadnya ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu adalah untuk membantu saudara kita supaya dia terikat dengan perjanjian, maka ini barang gadai. Tidak boleh ngambil ya kan manfaat dari barang gadai itu gitu. Tapi ada ulama yang membuat, ada akad umpamanya, Bu, jual beli. Tapi ini tidak semua pula yang sepakat ya. Ada akad jual beli berjangka. Itu ada tawaran dari beberapa ulama. Ya kan, contohnya begini. Ini sawah 1 tumpak, ini emas 100 gram. Maka buat perjanjian di situ. Saya beli sawah ibu ini dengan emas 100 gram selama 10 tahun. Berarti terjuallah, ya kan? Itu ada yang memberikan tawaran seperti itu, ya kan? Terjuallah selama 10 tahun sawah ini kepada saya dengan alat belinya. Buat pertama dengan emas, yang kedua tanggalnya jelas, jangka waktunya jelas. Tidak bisa bulan 2 saja, Bu, banyak bulan 2 koma. Ya, nak jelas. Ketika nanti sudah sampai waktunya tebusi, balik sawah orang itu dijual. Karena jangka waktunya. Ini pun tidak semua orang sepakat ya hal seperti itu. Ya kan? Tapi oke lah kalau ada yang sependapat seperti itu, nanti dikembalikan 10 tahun umpamanya kemudian. Ternyata sudah mau habis nih. Lalu dipulangkan sawah balik. Uangnya dikembalikan kembali. Ternyata tidak mampu, Ustaz. Ekonominya menjadi itu saja tidak bisa dong.
Apalagi kini 100 gram ame itu sudah 240 juta. Karena sekarang emas 2 juta 2 juta berapa 1 gram? 1 gram ya, yang murni mungkin 2.500.000-an ya. Nah, berarti 250 juta kan 100 gram. Kamu akan cari peti gitu. Nah, bisa kembali dibuka transaksi beli, jual beli. Oke lah, kita buat lembar perjanjian jual beli yang baru. Yaitu selama 3 tahun ke depan umpamanya. Oke, itulah ansu kan? Ternyata sudah 3 tahun nggak bisa juga. Sekarang buat perjanjian betul-betul jual beli. Karena gini aja, karena ibu nggak mampu bayar kepada saya uang emas saya, sekarang kita buat jual beli yang sebenarnya. Nah, supaya jangan terikat dengan sesuatu yang ikhtilaf di kalangan ulama. Berapa harga sawahnya 1 hektar itu? Ya kan? 300 juta umpamanya. Nah, ini emas saya tadi 250 juta harganya kan? Dah, saya tambah lagi 50 juta lagi. Dah, buat akad jual beli yang sebenarnya. Ya kan? Itu di antara tawaran. Karena sekarang ini ibu-ibu, kalau diandalkan tadi orang meminjam ame kawak 100 ame, atau tidak ada apa-apanya, ya, itu sulit itu. Jangan 1 ame ya, 1 juta aja pinjam sulit sekarang ini. Ya kan? Jadi barang gadai yang berupa ya kecuali umpamanya rawatan, dirawat gitu. Umpamanya ibu gadai apa? Rumah. Kan dirawat rumah itu. Nah, itu lain soal. Ya kan? Atau sewa rumah. Ya kan? Sewa itu umpamanya ini gadai rumah. Sewa rumah itu dibayarkan kepada hutang dia yang menggadai gitu. Ya kan? Saya rasa ada sedikit agak khusus mungkin kalau hewan yang digadaikan. Boleh enggak dia menunggangi gitu. Menunggangi kalau dia yang kasih makan. Ya kan? Kalau hewan yang digadaikan lalu dia tunggangi. Dia pakai maunya untuk membawa barang gitu ya. Nah, kalau dia yang kasih makan, dia merawat ya di situ boleh. Ya kan? Karena dia pembayaran dari. Tapi kalau dia ndak rawat 2 hari tahannya tuh ibu. Ya ndak, kabau ndak diagi makan, ndak diagi kok tuh 2 hari duit itu. Ya kan? Ya kan? Jadi prinsip gadai itu sebenarnya pinjam meminjam gitu. Jaminan hutang saja. Jadi hutang piutang. Makanya hutang piutang itu tidak boleh ada kelebihan dari yang dipinjamkan. Nah, gitu aja prinsip dasarnya. Ya kan? Saya rasa itu ibu-ibu. Kalau ada hutang ya bayar, kalau ada yang digadai tebusi.